Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang paling menarik, bagaimana cara bersyukurnya? Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Di sini saya akan berhenti. Kalimat syukur saja, ya, kalimat syukur saja. Kalau saya katakan saja, apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya. Ya. Kalimat syukur saja itu bermakna, lihat caranya, menggunakan setiap nikmat yang diberikan. Saya ulang, menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Contoh, sebagai contoh, Anda diberikan nikmat lisan yang sehat, tidak sakit. Ya. Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini, ya, belum yang lain ya, yang belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita. Ya. Maka caranya kalau disebutkan syukur itu, ya, caranya gunakan lisan sesuai Allah menciptakannya, sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini. Ya. Fungsi lisan itu apa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ. Kalau cuma bicara saja, non-muslim pun bisa bicara. Kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara, penipu pun bisa bicara. Fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik. Karena itu ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang buruk. Ya, misal dusta dikecam oleh Quran. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Artinya orang kalau berdusta pasti celaka. Ya, kalau berdusta pasti celaka. Saya kadang sulit paham, gagal paham saya. Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Ini ada minuman misalnya, ada tulisan di sini misalnya, ada sianidanya, hati-hati. Diminum nggak? Karena tahu kalau minum pasti celaka. Ya. Ini ada banyak orang aneh di muka bumi ini. Ada banyak orang aneh. Ya. Saya tidak mengerti itu. Ada keterangan kalau dusta pasti celaka, masih dusta juga. Ya. Coba lihat, merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Pasti merokok juga. Ya. Saking banyak merokok ditingkatkan lagi, merokok membunuhmu. Pasti merokok juga. Saya bingung memahaminya itu. Saya bingung. Mohon maaf ya, saya agak bingung. Ada tulisan merokok membunuhmu. Coba ini tulis di sini ya. Minum ini ada racunnya. Mau diminum nggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya masih dikerjakan juga. Bagaimana cara memahaminya? Nah, tadi bahasa Quran, kalau Anda diberikan nikmat, syukuri, caranya gunakan sesuai dengan fungsinya. Diberikan nikmat lisan yang sehat, gunakan sesuai fungsinya, katakan yang baik-baik. Lihat rumusnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, tak bisa diam. Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu, dia akan gunakan untuk yang baik saja. Ya. Terlihat teman-teman yang mau gosip, dia tidak tertarik, sudah. Ya. Ada teman yang berdusta, dia hindari, selesai. Di telinganya aja mendengar sudah nggak bisa. Ya. Mendengar sudah nggak bisa. Perhatikan betul ya. Kalau Anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka Anda akan anti mengucapkan yang buruk. Jika Anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga Anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk, maka ada yang salah di pendengaran ini. Ya. Kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya, maka ada yang salah dalam keimanannya. Ada yang salah yang masuk ke lisannya itu. Ya. Karena itu Allah ajarkan, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut. Karena sudah dicabut itu sudah dari Allah. Ya. Itu baru mulut, belum telinga, belum mata, belum turun terus sampai ke kaki itu, sampai ke kaki. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai. Ya. Bukan sekedar menutup aurat. Ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu tidak hanya menutup aurat, tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah. Kan? Begitu pakai bukan hanya menutupi, tapi gunakan karena Allah yang memerintahkannya. Masya Allah, itu luar biasa Pak Ibu, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan begini, saya tutup sebentar ya. Saya sampaikan, kalau Anda ingin ringan hisabnya, pertama kali Anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan, gunakan untuk Allah dulu. Selanjutnya silakan gunakan untuk kepentingan yang lain yang dibenarkan. Maka hisabnya akan ringan. Anda misalnya dapat pakaian yang baru pertama kali, gunakan untuk Allah. Salat pakai, ya, gunakan untuk ibadah. Maka hisabnya akan ringan ketika ditanya, ya fulan, dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab, ya Allah, ini rezeki yang sangat halal. Suami hamba mencarinya, bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu.
Kemana engkau pergunakan? Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu, ya, jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan engkau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah, ringan. Ibu kalau dapat pakaian baru digunakan anda pertama kali. Oke, baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agak rumit menjawabnya. Dari mana engkau dapatkan? Dari harta yang sangat halal ya Allah. Engkau sangat tahu sebelum hamba mendapatkannya. Kemana engkau pergunakan? Pertama kali menggunakannya Allah. Nah, mudah itu. Ya, gunakan dulu. Nanti kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan tidak akan sulit hidupnya. Ya. Begitu butuh Allah kirimkan, begitu ada Allah tampakkan. Itu insya Allah akan ringan. Ya. Karena itu saya tutup dulu. Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Diberikan kendaraan, pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan. Diberikan rumah, gunakan dan tingkatkan dengan zikir di dalamnya, ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Diberikan pekerjaan, syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya. Ketika diberikan kedudukan, buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat. Itu Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan melipatkan pemberian-pemberian Allah, baik urusan dunia ataupun akhiratnya.